Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Vera Daniel dari Sidoarjo. Nah, mari bersama-sama hari ini kita akan kembali ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik. Kami mau hidup kami ini Tuhan semakin hari, semakin Tuhan berikan kekuatan. Dan biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi indah di mata Tuhan. Tuhan, kami tahu kondisi dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Tapi kami ini percaya pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan tujuan Tuhan di dalam hidup kami tidak akan pernah gagal. Sebab itu Tuhan, berikan kepada kami kepekaan, berikan kepada kami hikmat, supaya kami semua, kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan menjadi dampak yang baik di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu melepaskan berkat dan memohon kepada Tuhan supaya kami semua diberi hati yang baik. Kendalikanlah setiap ucapan hamba-Mu ini, supaya semua pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ini benar-benar ada dalam kendali Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap semua kita ada di dalam kondisi yang baik. Ya saudara, beberapa waktu yang lalu bangsa kita tentunya ya, mungkin kita cukup sedikit tidak nyaman dengan kondisi yang ada. Meskipun saya sebagai seorang hamba Tuhan tetap berbicara keadilan, berbicara kebenaran, itu memang harus ditegakkan. Tetapi tentunya harus dengan cara-cara yang lebih bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan akan mengajar kepada kita supaya kita sebagai masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih baik. Menjadi dampak yang baik buat bangsa kita. Menjadi pribadi-pribadi yang bisa dicontoh, diteladani, dan nama Tuhan tentunya dipermuliakan. Saya mengajak hari ini Bapak Ibu untuk kita mencermati kebenaran firman Tuhan. Jadi saya mulai berpikir bahwa kenapa manusia itu seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik. Kadang kalau kita lihat ya Bapak Ibu, saya juga seringkali mendapati sikap-sikap yang menurut saya kok seperti ini. Nah, setelah saya merenungkan, saya coba untuk memahami firman Tuhan. Saya merenung di hadirat Tuhan Bapak Ibu. Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Bahwa kecenderungan manusia melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak benar. Itu disebabkan karena mereka tidak memahami sebuah kebenaran. Ya, tidak memahami satu pengertian yang tepat, yang tentunya itu akan membuat kita hidup lebih bijaksana kalau kita memahaminya dengan baik. Nah, saya berikan judul renungan firman hari ini adalah menjadi pribadi yang kuat. Bapak Ibu, kalau saya dengan saudara mau menjadi pribadi yang kuat, maka salah satu yang perlu kita pahami adalah saya dengan Bapak Ibu harus memahami atau kita harus menyadari siapa lawan kita. Ya, siapa yang harus kita perangi? Siapa yang harus kita hancurkan? Nah, kebenaran itu hanya ada di dalam pengajaran firman Tuhan. Saya cukup bersyukur menjadi pengikut Tuhan Yesus. Karena pengajaran Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan saya dengan saudara untuk memiliki sikap-sikap yang arogan. Atau mengajar kita untuk mungkin melakukan hal-hal yang tidak menjadi dampak yang baik bagi lingkungan. Tetapi pengajaran Tuhan Yesus
mengajar kita untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat dalam kondisi apapun. Ya, saya bersyukur sekali mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Karena dengan saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, maka hidup saya mengalami satu perubahan yang besar, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau pernah mendengar kesaksian saya di awal-awal dulu, saya pernah melayani juga di line ini ya, di wadah saudara ini. Dan pada waktu saya merenungkan perjalanan hidup saya, Bapak Ibu, saya adalah seorang anak yang dibesarkan tanpa kasih sayang. Saya juga seorang anak yang bisa dikatakan masa anak-anak, masa remaja saya dalam masa yang sangat gelap. Karena saya menerima intimidasi dan sikap-sikap yang jahat dari baik itu dari pihak orang-orang terdekat maupun mungkin teman-teman dan rekan-rekan saya. Karena saya dilahirkan ya secara fisik pada saat itu tidak normal. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, sebelum saya dijamah, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan, kondisi tubuh saya ini tidak terlalu baik, Bapak Ibu, sehingga saya menjadi bahan bulian, ya bahan olok-olokan dari orang-orang di sekitar saya. Saya tidak bisa membayangkan kalau sepertinya saya tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya tidak mendapatkan pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus, kemungkinan besar saya akan menjadi orang yang sangat jahat. Sebab lingkungan dan kondisi saya saat itu dibesarkan dalam kondisi yang cukup sulit dan saya tidak bisa, yang kalau mungkin saya bilang bagaimana sikap kasih itu. Jadi saya tidak pernah mengalami yang namanya dikasihi, dicintai, atau mungkin diterima apa adanya. Yang saya terima adalah penolakan, bahkan cacian, hinaan. Dan sampai di titik terakhir, saya akan dipersiapkan untuk dibunuh. Saya cukup bersyukur Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberi pengajaran yang luar biasa. Nah, hari ini mari kita simak apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita di dalam pengajaran yang diberitakan oleh seorang rasul. Ya, tentunya kita semua akan mengenal rasul yang cukup dominan di perjanjian baru yang dipakai oleh Tuhan adalah Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus ini seorang rasul yang notabene-nya kan latar belakangnya juga tidak baik. Tapi perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus itu akan membuat dia berubah 180 derajat, saudara. Dimana dia tadinya bersikap jahat, anarkis, dia selalu merasa diri benar, dan dia akan menganggap orang lain yang tidak sesuai dengan cara pandangnya itu bahwa mereka layak untuk dibunuh ya. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus betul-betul berjumpa dengan Tuhan dan dia mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa. Sebab itu hari ini saya sangat percaya bagaimana Tuhan memberkati rumah tangga kita, bagaimana cara Tuhan memberkati lingkungan kita dan kota juga bangsa kita, yaitu pada saat Tuhan mengubahkan saya dengan saudara. Melalui saya dengan saudara, kita akan memberkati lingkungan kita, kota kita, dan bangsa kita. Saya berharap melalui kebenaran firman Tuhan ini kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berdampak dengan baik, bukan hanya sekedar bisa bicara, tetapi kita juga bisa bertindak dan memperlihatkan pada dunia bahwa kita memiliki Tuhan yang baik, yang bisa mengubahkan hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan lihat Bapak Ibu dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, seseorang itu akan menjadi orang-orang yang menang dan bisa dikategorikan, oh dia itu menang. Nah, orang yang menang itu dikategorikan orang-orang yang kuat. Tuhan memberikan satu pandangan dan sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Yaitu di mana Tuhan katakan kamu ini adalah seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Apa maksud Tuhan ketika Tuhan katakan kamu adalah pemenang? Kamu orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Bahkan sampai Tuhan katakan lebih dari pemenang. Itu sebenarnya kalimat sederhananya Tuhan hanya ingin bilang bahwa saudara saya dengan saudara yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, saudara harus menjadi orang-orang yang kuat. Seseorang tidak akan mungkin menang Bapak Ibu kalau dia tidak kuat. Coba kalau saudara lihat ada dua kubu sedang berkelahi, maka atau sedang melakukan pertandingan. Nah, yang menang itu, maka semua yang menonton akan mulai mengucapkan, oh dia hebat, dia kuat. Tidak mungkin orang menang itu dikategorikan lemah. Orang menang pasti dia kuat. Kenapa Tuhan menginginkan kita menjadi seorang pemenang? Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang kuat. Jangan lemah Bapak Ibu. Nah, seseorang itu bisa menjadi kuat jika dia tahu musuh atau tahu yang akan membuat dia itu menjadi hancur. Dia harus memahami dulu musuh yang akan membuat hidupnya rusak. Kalau kita baca dalam firman Tuhan ini jelas sekali Tuhan katakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Lalu dikatakan begini di ayat 12, karena perjuangan kita, ya jelas sekali nih, bukanlah melawan darah dan daging. Jadi saudara, tolong ini diingat, dipahami, direnungkan baik-baik. Saya berharap saudara paham bahwa musuh kita yang paling besar dalam kehidupan kita, yang harus kita perangi, yang harus kita kalahkan, itu bukan melawan darah dan daging. Bapak Ibu, apa maksudnya darah dan daging? Saya senang dalam bahasa asli dikatakan pribadi yang hidup. Pribadi loh Bapak Ibu, yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Ya, artinya yang kita perangi itu bukan sesama manusia. Jadi kalau saudara hari ini ya melihat orang yang jahat sama saudara, mungkin saudara ketemu dengan orang-orang yang mengecewakan saudara, yang membuat saudara tuh merasa, duh kok orang ini bencek, no kata orang Jawa. Sorry ya, saya tidak tahu saudara bisa bahasa Jawa atau tidak. Jadi kalau orang Jawa itu kalau lihat orang yang mengesalkan atau menjengkelkan, dia akan bilang bencek, no orang ini. Bapak Ibu, kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang mengecewakan, menurut firman Tuhan ini, itu bukan musuh saudara. Jangan diperangi. Jangan dimusuhi, karena itu bukan musuh kita. Lalu di Efesus pasal 6 ayat 12, disinilah kita akan belajar lebih lengkap, lebih detail, lebih jelas. Siapa sebenarnya musuh saya dengan saudara? Dan bagaimana cara kita untuk mengalahkannya? Firman Tuhan ini sangat jelas sekali Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan, saya akan ajak Bapak Ibu untuk kembali membaca di Efesus pasal 6 ayat 12, dikatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia. Ya, penguasa di sini memang sama dengan dikatakan penghulu-penghulu dunia. Ya, melawan roh-roh jahat. Saya berikan ada 3 bagian besar untuk Bapak Ibu dengan saya harus betul-betul memperhatikan hal ini. Ada 3 musuh yang harus kita kalahkan di dalam perjalanan hidup kita. Saudara harus tahu, ini yang menyebabkan kita menjadi orang yang lemah. 3 hal ini yang membuat saudara, manusia itu bisa sampai berputus asa, bisa bunuh diri, dia bisa betul-betul gagal dalam perjalanan hidup. Karena apa? Karena ada 3 musuh yang akan merusak kehidupan saya dengan saudara. Nah, yang pertama dengan jelas dikatakan begini. Karena perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Saudara, yang pertama ini bicara pemerintah. Nah, Bapak Ibu harus paham dulu apa arti pemerintah dalam bahasa asli Alkitab kita. Jangan langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menurut budaya kita. Nanti salah menilai. Kata pemerintah Bapak Ibu dalam bahasa asli ditulisnya arche. Arche itu punya pengertian yaitu aturan yang menghakimi. Arche yang diterjemahkan dalam Alkitab LAI kita itu pemerintah. Itu aturan yang menghakimi. Lalu dalam pengertian yang lebih simpel itu bicara tentang intimidasi. Saya berharap Bapak Ibu harus waspada dengan satu kondisi ini. Siapakah musuh kita? Yang pertama adalah segala sesuatu yang mengintimidasi kita. Nah, sekarang saya ingin saudara memahami ini dengan baik, ya. Kalau kita ingin menilai, waduh, saya terintimidasi dengan kata-kata orang itu. Saya terintimidasi dengan sikap orang itu. Sebenarnya intimidasi itu akan terjadi ketika saudara tidak memiliki pemahaman yang benar. Contoh simpel. Kalau sepertinya satu kali ya, saya dinilai sama orang, Bu Vera ini jelek. Mungkin ada orang bilang, Bu Vera jelek, Bu Vera pendek. Terus apa Bu Vera ini? Gak ada artinya Bu Vera ini. Ketika orang menilai saya seperti itu, saudara tahu, sebenarnya musuhnya itu bukan orang tersebut. Kalimat yang dilontarkan orang itu kepada saya, maka itu akan terekam di dalam pikiran saya. Makanya kalau saudara lihat, ya, perlengkapan senjata Allah yang harus kita pakai, yang pertama itu kan perisai dan supaya ada ketopong keselamatan. Ya, ketopong itu kan Bapak Ibu itu digunakan di dalam kepala. Nah, saya sampai mikir, iya ya. Kadang-kadang orang itu bisa terintimidasi sebenarnya bukan karena perkataan, bukan karena sikap orang lain. Kenapa ketika dia dikatakan kamu jelek, kamu itu tidak ada gunanya, lalu orang itu langsung down, langsung dia tuh kayaknya udah gak ada semangat lagi. Karena apa? Karena dia tidak memiliki pemahaman yang benar. Waktu saya sempat satu kali anak saya bilang gini, Mama itu terlalu percaya diri, bahkan kebablasan percaya dirinya. Mama mah pede banget gitu. Terus saya bilang, emang kenapa nak? Iya, Mama dikatain apa aja sama orang, Mama mah santai. Kenapa Mama gak tersinggung? Kenapa Mama gak marah? Terus saya bilang sama orang, ngapain marah?
kamu mau percaya sama siapa? Kalau kamu marah, kalau kamu tersinggung dengan penilaian orang-orang di sekitar kamu, itu tanda kamu belum memahami sebuah kebenaran. Kenapa orang-orang yang memahami kebenaran itu hidupnya lebih tenang, Bapak Ibu? Dan biasanya umur panjang ya, badannya sehat. Kenapa? Karena dia bisa menjaga pikirannya sedemikian rupa. Ingat saudara, bicara intimidasi itu sebenarnya sedang menyerang cara berpikir saya dengan saudara. Ketika saya dikhianati, ketika saya difitnah, ketika saya diperlakukan dengan jahat oleh orang-orang sekitar, maka apa yang membuat saya tetap bisa tenang? Ya, tidak berontak, tidak ngamuk, apalagi iri hati gitu kan. Tidak sampai saya melawan jahat atau saya berbuat jahat lagi gitu kan terhadap orang yang menjahati saya. Karena saya memahami kebenaran. Nah, saya suka bilang sama anak saya gini. Saya bilang sama dia, panggil anak saya Joy. Saya bilang, Joy, Mama kasih warisan sama kamu. Terus anak saya, warisan apa Mama? Warisan untuk kamu bisa hidup lebih tenang. Anak saya bilang, apaan tuh Mah? Gini nak, kalau kamu mau hidup tenang, kamu harus punya pegangan. Nah, pegangan kamu itu harus yang tepat. Yang bisa membuat kamu itu menjadi orang yang kuat. Nah, apa pegangan kamu? Adalah firman Tuhan. Perkataan Tuhan. Saya selalu jaga anak saya cara berpikirnya untuk cocok dengan firman Tuhan. Saya bilang sama anak saya, meskipun 1000 orang mau menjatuhkan kamu, mau menilai kamu yang macam-macam, kamu gak usah terprovokasi, kamu gak usah langsung panas hati, saya bilang. Tapi kamu ingat apa yang Tuhan katakan tentang kamu. Lalu makanya saya bilang sama anak saya, makanya kenapa ketika orang itu menilai mama begini-begini, mama tenang aja, ketawa mama. Mama nggak tersinggung, mama nggak marah juga, enggak. Kenapa? Karena yang membuat mama hidup dan membuat, ya jujur aja saudara, yang membuat saya ini bisa lebih baik itu bukan karena perkataan orang, tapi karena perkataan firman Tuhan. Ya orang mau ngomong, kamu pasti gagal Vera, kamu itu orang tidak berguna, kamu itu begini. Meskipun bahkan mungkin yang ngomong itu bisa jadi orang-orang yang kita harusnya jadi contoh, jadi teladan. Saya punya prinsip Bapak Ibu, saya tidak akan pernah percaya pada setiap perkataan yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Saya hanya percaya kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap hari ini saudara harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Musuh kita yang pertama ini seringkali bisa meracuni pikiran saya dengan saudara. Musuh kita yang pertama ini, yang diterjemahkan dalam Alkitab LAI kita ini, pemerintah. Itu bicara tentang hal-hal yang mengintimidasi saya dengan saudara. Aturan-aturan yang menghakimi, cara pandang, cara berpikir yang bisa membuat kita terintimidasi. Dan itu musuh yang sangat-sangat bisa membuat manusia jadi lemah. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara mau jadi orang yang kuat, kalau saudara ingin menjalani hari-hari saudara dengan tenang, dengan penuh damai, saudara harus memahami firman Tuhan dengan baik. Dan percayalah kepada firman. Peganglah firman Tuhan. Apapun kata dunia, apapun yang kita lihat dalam kehidupan nyata kita, tapi percayalah, jika saudara memegang teguh janji Tuhan,
Maka firman Tuhan berkata, orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya, mereka digambarkan seperti orang-orang yang bijaksana. Ya, Tuhan kasih gambarannya seperti rumah yang dibangun di atas pondasi yang kuat. Itu artinya apa? Sampai Tuhan katakan, kalau ada badai, kalau ada angin topan, ada sesuatu yang akan merobohkan rumah itu tidak akan roboh. Dia tetap kokoh berdiri. Itu gambaran orang-orang yang memahami firman Tuhan, yang memahami kebenaran. Makanya saudara, kenapa kita ini makanan rohani kita ini firman Tuhan. Dan itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi wajib dipahami, dipelajari dengan baik firman Tuhan itu. Kenapa? Karena firman ini akan memerdekakan cara pandang saya dengan saudara. Akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhikmat dan bijaksana. Tidak ngawur. Ya. Tidak seuzon. Tidak berpikir pendek, ya. Cepat marah jadinya saudara. Kalau kita nggak punya firman, saudara akan cepat tersinggung, cepat marah, cepat emosi. Kenapa orang-orang itu karakternya nggak baik? Karena dia tidak belajar firman dengan baik. Ada satu rekan saya, sebagai seorang pelayan Tuhan, dia berkata begini, saya bingung dengan diri saya. Saya bilang, kenapa kamu bingung? Siapa yang mengubah saya? Dia bilang begitu. Loh, saya tambah bingung lah. Kamu tanya sama saya juga nggak bingung. Saya juga nggak ngerti. Terus teman saya bilang gini, enggak Fer. Aku dulu itu keras kepala. Cuman setiap pagi aku diajar untuk membaca firman Tuhan. Ada saatnya waktu aku membaca firman Tuhan, ada saat-saat tertentu, tapi tidak selamanya, dia bilang. Hanya waktu-waktu tertentu aku agak sedikit sulit memahami firman itu. Tapi aku tidak mau berhenti untuk terus merenungkan, terus membaca. Dan aku belajar, berusaha untuk bisa memahami firman itu dengan berbagai cara, dengan segenap kekuatannya. Dia bilang dia belajar dari sini, dia tanya ke sana, tanya ke sini. Ayat ini maksudnya apa? Dan sampai akhirnya dia memahami. Dia tuh hanya fokus pada firman loh Bapak Ibu. Teman saya ini hanya sebagai seorang pengajar, dia fokus kepada firman. Dan dia cukup kaget, lama-lama dia bingung kenapa hidupnya jadi berubah. Dia dulu yang pemarah, dia dulu yang keras kepala. Dia bilang dia seorang yang cukup otoriter. Hanya dengan merenungkan firman Tuhan dan mempelajarinya dengan baik, dia mengalami perubahan yang besar. Bapak Ibu, firman itu akan mengubah karakter kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sekali lagi, ingat, musuh kita adalah hal-hal yang mengintimidasi kita. Dan kalau saudara mau menang atas musuh yang pertama ini, maka saudara harus betul-betul memahami, belajarlah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Yang kedua, musuh kita yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan, dikatakan di situ penguasa, yang dibilang juga penghulu, ya. Nah, apa arti dari penguasa? Kata penguasa dalam bahasa asli itu ditulisnya adalah ekousia. Ekousia, Bapak Ibu, itu punya pengertian adalah kekuatan dunia. Ya, bicara kekuatan ini juga menggambarkan tentang godaan dunia. Ini musuh yang kedua yang harus Bapak Ibu dengan saya perangi. Ini musuh kita ini, saudara. Selain hal-hal yang mengintimidasi kita, yang kedua adalah godaan dunia. Ya. Makanya firman Tuhan mengajar kepada kita orang-orang yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, mereka yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, maka hidupnya akan mengalami perbedaan. Beda apanya? Berbeda, tidak serupa lagi dengan dunia ini.
Apanya yang berbeda? Apakah penampilan kita harus berbeda? Apa yang dimaksud dengan perbedaan itu hanya sekedar penampilan luar kita? No, bukan. Tetapi ini berbicara tentang sikap kita. Jadi musuh yang kedua ini, saudara harus bisa kalahkan. Apa itu? Godaan dunia. Nah, kalau saya perhatikan kata ekousia itu juga bisa diterjemahkan dalam pengertian hidup dalam kedagingan. Ya. Galatia pasal 5 jelas sekali Bapak Ibu. Perbuatan-perbuatan daging itu sangat nyata. Ya. Di situ dikatakan ada percabulan, hawa nafsu, perzinahan, pesta pora. Bayangin saudara, itu hal-hal yang bisa lama-kelamaan membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi dunia ini, kalau Bapak Ibu masih ingat bagaimana peristiwa Yesus ya dibawa oleh iblis ke sebuah bukit untuk dicobai. Coba perhatikan kata-katanya si iblis itu saudara. Sampai di akhir iblis itu memberikan, ini loh seluruh dunia yang megah yang indah ini akan kuberikan. Nah itu kekuatan dunia itu saudara. Yang indah secara mata itu enak dipandang. Ya. Bapak Ibu, kalau saya dengan saudara sungguh-sungguh hidup mendekat kepada Tuhan, saya sangat percaya kesukaan saudara akan agak aneh kalau dipandang orang dunia. Karena salib aja dinilai oleh dunia itu adalah kebodohan. Salib itu kebodohan. Nah sedangkan kalau saya dengan saudara hidup bergaul dengan Tuhan ya, nanti saudara akan memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sampai Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu mengikut aku, pikulah salib. Pikul salib. Artinya apa? Hidup menyangkal diri. Menyangkal kedagingan kita. Saya sampai pernah bilang di hadapan jemaat, Bapak Ibu, saya bilang begini. Saudara, apa saudara sungguh-sungguh mau jadi pengikut Tuhan Yesus? Karena nih hari-hari ini mengikut Tuhan Yesus itu sudah banyak diracuni dengan pengajaran-pengajaran yang menyederhanakan. Dan bukan hanya menyederhanakan lagi, tapi akhirnya memberikan satu penilaian bahwa mengikut Tuhan Yesus itu hanya berbau keindahan secara duniawi. Aduh, saya sampai ketika seseorang saya tanya, kenapa kamu mau mengikut Tuhan? Kenapa kamu mau melayani Tuhan? Kenapa kamu percaya sama Tuhan Yesus? Jawabannya gini, supaya senang. Kalau ikut Tuhan Yesus jadi orang kaya. Kalau untuk ikut Tuhan Yesus kita ini jadi enak lah gitu, secara ini nyaman. Saya bilang baca dong Alkitab. Dipelajari itu Alkitab. Saya bilang kalau saudara, tujuan hidup saudara hanya untuk kenyamanan, enak-enak, tidak ada masalah, tidak ada proses, jangan ikut Tuhan Yesus. Beneran. Karena ikut Tuhan Yesus saudara akan mengalami proses. Tuhan Yesus mencari orang-orang yang siap, ready untuk apa? Untuk bertemu dengan Dia dalam kedewasaan. Bukan kekanak-kanakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita mau jadi orang Kristen harus siap. Siap apa? Menyangkal diri kita. Kita gak boleh serupa dengan dunia ini. Kita harus kalahkan kedagingan kita. Roh-roh yang tidak cocok dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Jadi di poin yang kedua ini saya juga mau tanya sama Bapak Ibu. Saudara, ini musuh kita yang kedua loh. Ya. Apa itu? Hidup dalam kedagingan. Ya. Yang fokusnya hanya dengan kesenangan duniawi. Itu musuh kita yang kedua. Lalu ada jemaat tanya sama saya, "Loh Bu, memangnya kita ini tidak boleh yang menikmati hidup?" Siapa bilang tidak boleh?
Boleh. Tapi semua yang kita lakukan itu harus betul-betul ada dalam kendalinya Tuhan. Contoh simpel Bapak Ibu. Saya pernah satu kali saya pergi ke sebuah tempat perbelanjaan. Setiap kali saya akan keluar rumah tentunya saya akan berdoa, meminta pimpinan Tuhan, entah itu mau belanja kah, entah itu mau rekreasi, bukan hanya sekedar pelayanan. Pokoknya keluar rumah, saya dengan suami pasti berdoa. Meminta perlindungan Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Karena kita gak pernah tahu di jalan, di tempat umum akan terjadi apa, kita gak pernah tahu. Dan ternyata saudara, karena mungkin saya sudah berdoa minta Tuhan yang melindungi, menjagai. Sampai di satu saat saya pernah mengalami hal yang membuat saya cukup kagum terhadap karya Tuhan dalam hidup saya pribadi. Jadi saya ada di lokasi perbelanjaan. Lalu saat itu saya bersama-sama dengan beberapa ya keluarga rohani, Bapak Ibu ya. Mereka menawarkan saya satu barang. Jujur saudara, saya bisa beli barang itu. Bukan sombong. Suami saya bisa membelikannya juga. Ketika saya melihat harga barang itu, tahu gak Bapak Ibu, apa yang terbersit dalam pikiran saya? Saya baru lihat barangnya, saya seperti diingatkan dengan beberapa jemaat yang sedang menangis. Karena saya seorang hamba Tuhan, tentunya kalau jemaat punya masalah, punya beban, mereka akan datang kepada saya dan memohon supaya saya mendoakan mereka. Dan saat itu saya ingat, jemaat memiliki kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik. Satu kali anak rohani saya sempat menegur saya, Mama tuh kalau punya penampilan yang baik sedikit kek, belilah barang-barang yang sedikit agak enak gitu loh dilihat. Mama lo berdampingan nanti dengan orang-orang bangsawan. Terus saya bilang, kenapa kamu malu melihat orang tua rohanimu berpenampilan sederhana? Bagi saya Bapak Ibu, waktu saya ingin membelanjakan harta saya untuk keinginan, untuk penampilan saya, ya, Roh Kudus selalu mengingatkan saya, kamu kalau beli itu untuk apa? Supaya kamu itu dinilai wow. Tapi jujur yang lebih kena di hati saya ketika ada kalimat, akan lebih baik kalau uang yang saya akan belanjakan pada barang itu saya sisihkan sedikit, saya berikan saja pada mereka yang membutuhkan. Lihat saudara, kalau saya lihat ada orang yang hidupnya sesuka hatinya, bahkan maaf ya, suka apa katanya orang bilang flexing, dilihatin, saya punya ini, saya punya itu. Saya bilang kalau kamu di komunitas memang semuanya levelnya sama dengan kamu, bagi saya mungkin tidak ada masalah, silahkan. Tapi kalau kamu masih melayani orang-orang yang mungkin mereka kekurangan, kamu sebagai pemimpin rohani, kamu sebagai imam yang mendidik umat untuk berharap kepada Tuhan. Tapi kalau hidup kita dalam kondisi yang nyaman sekali dan kelihatannya lebih nyamannya di atas nyaman saudara ya. Lalu umat yang kita pimpin dalam kondisi yang sangat sulit. Kira-kira pandangan Tuhan terhadap kita seperti apa? Bukan berarti Tuhan melarang kita untuk menikmati hidup. Saya suka ajarkan anak saya begini. Kalau kamu menikmati berkat dari Tuhan, nikmati dengan penuh ucapan syukur. Tapi ingat, kalau kamu belum bisa berbagi, kalau kamu belum bisa menolong orang lain, jangan dipamerkan dan jangan diperlihatkan. Kamu nikmati. Gak usah kamu pamer. Saya keras dengan diri saya. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang dididik dalam satu penilaian, dalam satu prinsip Bapak Ibu, bahwa
kita ini sebagai pengikut Kristus harus jadi role model dalam segala aspek. Bukan berarti kalau kita mengikut Tuhan kita harus miskin, wah kita harus kelihatan compang-camping, tidak juga. Tapi bisakah orang menilai kita bahwa kita adalah pribadi yang bisa dipercaya? Jadi Bapak Ibu, hal yang kedua, jauhi keinginan-keinginan daging, kenikmatan dunia ini yang bisa membuat kita menjadi batu sandungan bagi lingkungan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah melarang saya dengan saudara untuk menikmati berkat Tuhan. Nikmati. Tapi ingat, jangan hal itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal yang terakhir, hal yang ketiga, musuh kita yang terbesar. Nah saudara, kalau tadi di hal yang kedua, kita ini kan musuhnya itu adalah godaan dunia ini, kekuatan dunia ini. Lalu kita bisa mengalahkannya dengan apa? Dengan jaga hati itu. Saya bilang sama jemaat, kenapa orang bisa selingkuh? Coba diselidiki. Akarnya cuma di satu, dia gak bisa jaga hati. Dia dikecewakan dengan pasangannya, dia tidak puas dengan pasangannya, sehingga dia tidak bisa jaga hati dia. Dia kecewa, dia tidak bisa jaga hati. Kalau orang bisa menjaga hati, hubungannya dengan Tuhan pasti beres. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang menipu? Kenapa orang iri hati? Kenapa orang marah? Kenapa ada perkelahian, pembunuhan, dan ada pembantaian di mana-mana? Karena manusia tidak bisa jaga hati. Semua berawal Tuhan Yesus mati, dibunuh. Itu karena iri hati. Karena ada kelompok yang iri hati pada Tuhan kita. Ketika kita gak bisa jaga hati, maka kekuatan dunia itu akan menguasai kehidupan saya dengan saudara. Dan kita masuk ke poin yang terakhir. Poin yang ketiga dikatakan adalah roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat itu dalam bahasa asli ditulisnya kosmokrator. Dalam bahasa Girika, kosmokrator. Bapak Ibu, kata kosmokrator itu artinya kekuatan iblis. Itu musuh saya dengan saudara. Jadi sekali lagi, musuh kita itu yang mengintimidasi kita. Musuh kita itu godaan dunia, kekuatan dunia. Dan musuh kita yang terakhir, yang ketiga adalah kekuatan iblis. Saudara, jangan main-main dengan roh-roh okultisme. Jangan mau juga dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini jadilah seorang yang kuat dan berkemenangan. Bagaimana iblis bisa dikalahkan? Bagaimana roh iblis itu bisa ditundukkan? Hanya dengan satu cara, ketika Roh Kudus, Roh Allah bekerja. Iblis hanya takut sama Tuhan. Tidak takut dengan pendeta. Tidak takut dengan manusia. Kalau ada orang bilang, tapi Bu Vera, itu kok ada ya pendeta bisa mengusir setan ya? Setannya benar-benar keluar loh dari orang itu. Bu Vera ketika didoakan, kenapa? Karena dalam hidup hamba Tuhan itu ada Roh Allah. Jadi tetap yang membuat iblis takut adalah Roh Allah. Saya menghimbau Bapak Ibu, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Bergaulah dengan Tuhan. Banyaklah berdoa. Biarkan Roh Allah itu mengendalikan kehidupan saya dengan saudara. Bapak Ibu, jangan main-main. Iblis sedang bekerja keras. Dia tahu, bahkan dia mungkin lebih tahu, lebih percaya dari kita bahwa kedatangannya semakin dekat. Iblis tahu bahwa segala sesuatu akan berakhir di dunia ini. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu, ketika iblis sedang ingin menggoda, menghancurkan kita, mungkin iblis akan pakai segala cara. Karena dia kan sukanya nunggu celah. Nunggu kapan saudara lemah. Kapan kita tidak berdaya, di situ iblis akan bekerja. Sebab itu, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu memegang tangan saya dengan saudara. Amin. Saya berharap hari ini kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan saya dengan saudara. Ingat ya, musuh kita
bukan manusia. Kalau sudah dikecewakan oleh pasangan, itu bukan musuh saudara. Musuh saudara bukan tetangga, bukan. Bukan mereka-mereka yang mungkin suka mengintimidasi kita juga, bukan. Tapi musuh kita yang pertama adalah yang roh yang mengintimidasi kita. Dan itu letaknya dari diri kita sendiri. Intimidasi itu tidak akan pernah bisa merusak hidup kita kalau saudara memahami kebenaran. Makanya renungkan firman Tuhan supaya kita tidak terintimidasi. Kedua, musuh kita itu adalah kekuatan dunia. Godaan-godaan dunia, kenikmatan dunia ini. Hati-hati. Dan kalau saudara betul-betul mau mengalahkan kenikmatan dunia ini, jaga hati saudara. Jaga hati saudara. Belajar hidup dalam kasih. Belajar untuk mengendalikan emosi saudara. Dan hal yang ketiga, kalau saudara menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, kalahkan kekuatan dari iblis. Dengan cara apa? Hiduplah bergaul dengan Tuhan. Biarlah langkah hidup kita dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Saya percaya hari ini Tuhan akan tolong kita semua. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan satukan hati di dalam doa. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Engkau mengajar kami dengan begitu jelas. Kami tidak akan lagi terintimidasi Tuhan. Tuhan tolong kami. Berikan kepada kami hati yang baik. Supaya kami juga tidak jatuh dalam dosa dan godaan-godaan iblis. Hari ini juga Tuhan, doa hamba-Mu. Hamba memohon kepada Engkau. Biarlah roh yang kudus itu Tuhan, yang Kau janjikan bagi kami itu terus memegang tangan kanan kami. Menuntun kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Roh Kudus akan memimpin kami pada segala kebenaran di mata Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah kami semua benar-benar diberikan kekuatan oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan untuk tempat pelayanan yang mungkin tempat pelayanan ini dalam dunia tidak nyata secara online. Tapi hamba berdoa, siapapun yang mendengar, siapapun yang tergabung, siapapun Tuhan yang mungkin memperhatikan acara-acara di dalam online ini, biarlah Tuhan Kau jamah hatinya. Engkau jamah Tuhan kehidupannya. Hamba berdoa kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Kalau mungkin ada umat-Mu yang mendengar, yang mengikuti ibadah ini Tuhan, sedang dalam kondisi yang sulit, mungkin ada tekanan, berikan mereka kekuatan. Dan Tuhan hamba berdoa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Biarkan kami hidup benar-benar dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga iblis tidak memiliki celah untuk mengganggu kami. Terima kasih buat hari ini. Hamba melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.